kenangan kau dan aku. Di kamar ini, Mama sering sekali duduk sendirian, Kak. Dan di lemari itu masih ada beberapa baju Kak Sisi waktu masih kecil yang disimpan Mama sampai sekarang. Mana Kak Sisi? Tapi Kak Sisi. Kak Sisi. kamu tahu, Kak. Kak Sisi. kamu tahu ya. Sisi, kita harus realistis. Kita nggak tahu kapan Wawan sadar. Dokter pun nggak bisa menentukan kapan Wawan bisa sembuh. Sementara itu kita nggak sanggup bayar biaya perawatannya di rumah sakit. Pihak rumah sakit cuma bisa bilang, bayar obatnya sekian, rumah sakitnya sekian, perawatannya sekian. Disinilah kami tinggal. Mama dan Papa sekarang sedang ke Amerika. Beliau pasti akan gembira begitu mendengar Kak Sisi sudah kembali bersama kami. Sampai kapan sih? Dokter cuma bisa mengatakan itu. Obat, dokter, perawatan rumah sakit. Mama, Papa, Kak Tobi, dan kami semua sudah lama menunggu kedatangan Kak Sisi. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan kami. Non Sisi, Iya, Bi. sudah ditunggu untuk sarapan. Iya, saya segera turun. Bagaimana tidurnya? Bisa pulas? Iya. Tori sama Sasa kemana tuh? Barusan aja berangkat. Tadi mereka sempat nungguin Kak Sisi, tapi khawatir mengganggu. Habis kelihatannya Kak Sisi masih capek. Oh iya, Om dan Tante udah telepon. Mereka sangat senang Kak Sisi udah pulang. Dan mereka bilang mereka akan telepon lagi. Loh, kenapa saya nggak dibangunin? Tante bilang nggak usah. Mereka berdua pingin sekali mendengar cerita dari Kak Sisi selama ini. Jadi kamu cerita?
Mereka ingin mendengar langsung dari orang yang mengalaminya. Lagian kalau saya yang cerita kan nggak seru. Jadi kapan Om dan Tante datang, Top? Kemarin dulu sih mereka bilang lusa. Tapi kelihatannya diundur. Karena Om ada sesuatu yang masih perlu diselesaikan. Bisnis. Apalagi kecuali bisnis. Untung saya pulang lebih dulu. Sehingga bisa lebih cepat ketemu sama Kak Sisi. Jadi sekarang kamu nggak ke kantor? Nggak ada pertemuan penting hari ini. Saya udah pesan, kalau ada apa-apa, saya minta dihubungi kemari. Lagian, saya masih mau menemani Kak Sisi kok. Ada apa, Kak? Apa saya salah ngomong? Enggak. Nggak tahu kenapa saya jadi cengeng begini. Sekarang, Kak Sisi nggak perlu khawatir. Karena saya, Tori, Sasa, Om dan Tante akan menjaga dan memenuhi kebutuhan Kak Sisi. Terima kasih. Justru omongan yang barusan kamu katakan membuat saya sedih, terharu. Terlalu banyak orang yang peduli dan mengasihi saya. Kamu, Om, dan Tante sangat baik terhadap saya. Dan orang lain pun begitu baik kepada saya. Tobi, boleh saya minta tolong? Udah, Jim. Mama kamu udah gak suka sama saya. Mama nggak pernah suka sama laki-laki yang lari sama minuman kalau ada masalah. Terus saya harus gimana? Harus ngapain? Gue nggak tahu. Cari anak brengsek itu sampai ketemu. Cari? Cari kemana? Gimana? Gue nggak peduli lu harus cari kemana. Yang penting lu harus ketemu sama anak brengsek itu dan bawa ke sini. Itulah ceritanya, Top. Dia telah menampung dan menyelamatkan saya selama ini. Saya merasa berutang nyawa pada Wawan. Dan saya tidak bisa membiarkan dia tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Kak Sisi nggak perlu ngutang dengan saya atau dengan siapapun. Karena Kak Sisi punya duit, punya perusahaan, punya saham. Apa? Papa telah mewariskan separuh hartanya untuk Kak Sisi. Dan saat ini ada di tangan saya. Saya kelola sejauh saya bisa. Sesuai dengan pesan Papa. Kak Sisi bisa mengambilnya kapan saja. Enggak. Saya nggak butuh apa-apa, Tobi. Saya cuma butuh ongkos untuk perawatan Wawan sampai pulih. Tumben pulang, Ma. Mama yang seharusnya nanya begitu sama kamu. Tumben kamu ada di rumah. Nggak ngasuh anaknya Santi dan Heru. Mama marah. Marah? Mama marah? Untuk apa Mama marah? Mama nggak pernah marah. Mama cuma nyesel pernah punya anak seperti kamu. Sama, Ma. Perasaan kita sama. Jangan menyamakan Mama sama kamu. Kita nggak pernah sama. Kalau sama, berarti kita cocok. Buktinya mana? Apa? Kamu selalu merendahkan Mama, menyalahkan Mama, menjelek-jelekkan Mama, menuduh Mama berbuat yang enggak-enggak, mengkritik Mama.
Apa itu yang kamu bilang sama? Sama dalam hal nggak sering ada di rumah. Saya menghabiskan waktu saya di rumah Tante Santi, dan Mama menghabiskan waktu Mama keluar entah di mana dan dengan siapa saya nggak tahu. Tutup mulut kamu. Kamu nggak berhak menilai Mama. Mama mau pulang, mau tidak, itu urusan Mama, bukan urusan kamu. Kamu nggak berhak menentukan dengan siapa Mama ketemu. Maaf, Ma. Mama salah paham. Kalau Mama mengira saya mau mengatur Mama. Jangan pura-pura. Mama tahu apa yang ada di kepala kamu. Apakah kita harus selalu bertengkar, Ma? Kamu yang mulai, bukan Mama. Kamu selalu merendahkan Mama. Seolah-olah Mama ini sampah. Sepertinya Mama bibit penyakit. Bahkan kamu malu mengakui Mama sebagai Mama kamu sendiri. Kamu lebih menganggap Santi sebagai Mama kamu. Bukan Mama. Mama yang sudah mengandung dan melahirkan kamu. Kamu selalu merendahkan Mama. Seolah-olah Mama nggak punya hak untuk tinggal di sini. Mama punya hak tinggal di sini, di rumah Papa. Sama seperti saya. Dan seperti Kak Sisi. Sisi? Iya, Ma. Kak Sisi masih hidup. Saya sudah ngobrol panjang dengannya. Dan saya sudah mengundangnya untuk tinggal di sini. Sebagai putri Papa, Kak Sisi punya hak untuk tinggal di sini. Sama seperti kita. Sisi? Kamu sudah ketemu Sisi? Di mana Sisi sekarang? Saya tidak akan mengatakan di mana Kak Sisi. Sebelum Mama janji untuk tidak mencelakakan dirinya. Kamu nuduh Mama lagi? Saya nggak nuduh. Saya hanya mau mengingatkan Mama untuk tidak berbuat macam-macam. Atau merencanakan sesuatu yang pernah Mama lakukan pada Kak Sisi. Bohong. Mama nggak pernah buat apa-apa sama Sisi. Mama mencintai Sisi seperti Mama mencintai kamu dan Papa kamu. Siapa yang sudah mempengaruhi kamu, Tobi? Siapa yang sudah memfitnah Mama? Nggak ada yang mempengaruhi saya, Ma. Dan nggak ada juga yang memfitnah Mama. Kak Sisi sendiri yang cerita bagaimana dia pergi dari rumah ini. Sisi nuduh Mama. Dia ngarang sendiri cerita yang nggak benar. Mana buktinya? Kak Sisi cuma cerita. Saya yang menarik kesimpulan. Maaf, Ma. Saya hanya percaya pada perkataan Kak Sisi dan tidak pada pendapat Mama. Selamat malam. Sisi bersama Tobi. Tobi sudah tahu semua ceritanya. Si brengsek Sisi itu yang cerita, Ma. Tenang. Kita harus tenang. Tobi anakmu. Dia tidak mungkin menuntut atau melaporkan kamu ke polisi. Kita harus bagaimana, Ma? Apa yang harus kita lakukan? Kita belum terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk merubah. Merubah apa? Kita sudah kalah, Ma. Kita sudah kehilangan semuanya. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak boleh menyerah, Don. Mama yakin kita belum kalah. Percaya Mama. Kita sekarang ke rumah sakit. Iya. Tapi apakah tidak lebih baik kalau kita ke bank dulu untuk mengambil uang? Nggak perlu. Tadi saya sudah telepon dan saya suruh uangnya transfer langsung ke rumah sakit. Dan lagian kita nggak ngutang kok.
malah kita yang titip duit. Yuk, kita pergi sekarang. Kosong. Tapi tadi dia di sini. Dia ada di sini. Jangan-jangan dia mati. Ini salah saya. Ini salah. Kasih sih. Dokter, suster, tolong. Kasih sih kenapa? Suster tolong. Awas, pelan-pelan. Suster pelan-pelan. Dokter, saya nggak tahu. Dia tiba-tiba pingsan. Silakan Bapak menunggu di luar. Tapi kakak saya. Dokter akan menanganinya kok. Pasti beres. Bagaimana keadaannya, suster? Sebentar lagi Bapak bisa menengoknya. Parah nggak? Tidak apa-apa. Sebentar lagi juga udah siuman. Kami mencari Wawan. Kami mau menengok pasien yang bernama Wawan atau Irawan. Beberapa hari yang lalu dia nginep di sini. Tapi sekarang ranjangnya kosong. Kebetulan Dokter Tono yang menanganinya. Jadi Bapak bisa tanyakan langsung kepada beliau. Oh. Oh iya. Rasanya dia pernah dirawat di sini. Betul, Dok. Dia dimasukkan kemari bersama temannya. Bagaimana keadaan kakak saya, Dok? Cuma kaget, mungkin agak shock. Boleh saya melihatnya? Iya, silakan. Saudara Wawan yang saudara cari, dia sudah keluar dari rumah sakit tadi pagi. Keluar? Jadi Wawan tidak meninggal? Alhamdulillah. Dia sudah siuman kemarin sore, kemudian kakaknya minta dia dirawat di rumah. Karena menurut hasil pemeriksaan kami, dia tidak mendapat fracture di kepala dan tidak menunjukkan gejala-gejala gegar otak. Jadi kami izinkan dia untuk berobat jalan. Mereka nggak bilang mau kemana, Dok? Maaf, saya tidak diberitahu mereka akan pergi kemana. Atau mungkin mereka ninggalin pesan atau surat. Wawan. Di mana Wawan, dokter? Tenang. Dia selamat. Wawan selamat, Kak. Tapi ya sudah pulang. Wan? Wawan? Indri? Wawan? Indri? Wan? Wawan? Mereka nggak pulang kemari? Iya, tapi mereka ada di mana? Kenapa nggak ada di sini? Tenang, Kak. Saya harus ketemu Wawan. Harus stop. Ini semua gara-gara saya. Yang penting kita tahu, Wawan selamat. Mungkin Indri khawatir dengan keselamatan Wawan. Sehingga mereka nggak berani untuk kembali kemari. Kemana? Kemana ini membawa Wawan? Saya nggak tahu. Kak Sisi nggak punya bayangan kira-kira kemana mereka pergi.
Selama ini Wawan tidak punya tempat tinggal lain kecuali di sini. Mungkin Wawan punya saudara atau kerabat di Jakarta. Setahu saya enggak, Top. Kak Sisi nggak tahu siapa orang yang mencoba menculik kakak. Kan sudah berapa kali saya bilang. Saya belum pernah melihatnya. Dia itu pakai topeng, mukanya nggak kelihatan. Sayang, kalau Kak Sisi tahu orangnya atau bisa menyebutkan ciri-cirinya, kita bisa laporkan ke polisi. Percuma, Top. Orang itu pasti sudah menyembunyikan diri. Iya, justru itu yang saya khawatirkan. Ia sembunyi dan menunggu sampai keadaan tenang kembali. Kemudian mencoba untuk mencelakakan Kak Sisi lagi. Kalau gitu, mulai sekarang kita harus hati-hati, Kak. Iya. Tapi di mana Wawan sekarang? Saya cuma pingin ketemu sama dia. Saat ini saya nggak peduli dengan segala macam urusan yang belum kita ketahui dengan jelas. Yang terpenting saya pingin ketemu sama Wawan, Top. Ayo, Wan. Berangkat sekarang. Iya. Tapi kita belum ketemu Sisi, Mbak. Untuk apa? Saya harus tetap ketemu Sisi. Udah, Dewan. Sebaiknya kita lupakan Sisi aja. Urusan kita akan panjang kalau kita masih sama Sisi. Lagian, Sisi itu punya urusan keluarga yang sangat rumit, Wan. Menyangkut harta warisan yang jumlahnya nggak sedikit. Sisi itu anak orang kaya, duitnya banyak, nggak kehitung lagi. Tapi Sisi nggak pernah membeda-bedakan kaya atau miskin, Mbak. Betul, tapi keluarganya nggak seperti Sisi. Saya nggak ingin terlibat atau membahayakan keselamatan kita, Wan. Tapi kita nggak punya urusan dengan keluarga atau dengan harta mereka, Mbak. Wan, kita harus tahu diri. Mungkin selama ini Sisi belum pernah cerita sama kamu. Tapi selama di dalam sel, Sisi banyak sekali cerita sama saya. Mengenai papanya, mama tirinya, tantenya. Kamu pikir siapa yang membuat kalian masuk rumah sakit? Pencuri? Perampok? Bukan, Wan. Mungkin itu suruhan salah satu anggota keluarganya yang gak menginginkan orang lain tuh ikut campur dalam urusan mereka. Ya kalau gitu, kita wajib membantu Sisi, Mbak. Untuk apa? Nganterin nyawa? Dalam urusan duit, apalagi yang jumlahnya sangat besar, orang tuh nggak peduli sama nyawa orang lain, Wan. Mereka sanggup membayar pembunuh bayaran. Kita akan mati konyol kalau membela salah satu dari mereka. Saya hanya pengen pamitan. Sekarang belum saatnya. Mungkin lain kali. Kalau sudah reda dan sudah selesai. Kita berangkat sekarang, Wan. Sebelum terlambat. Sebenarnya saya juga kasihan sama Sisi. Seperti kamu. Tapi saat ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya deh, Mbak. Benar ini rumah Indri?
Iya, saya pernah kemari kok. Tapi kok kayaknya kosong ya, Top ya. Assalamualaikum. Indri, Wawan, ini Tobi. Di sini ada Sisi. Assalamualaikum. Kayaknya mereka baru aja keluar deh, Top. Saya nggak tahu apa alasan mereka nggak mau ketemu sama kita. Belum tentu mereka nggak mau ketemu sama kita. Mungkin mereka ada urusan kali. Jangan berpikiran yang macam-macam. Pasti kita akan menemukan mereka. Yuk. Mbak, ini rumahnya siapa sih, Mbak? Loh, ini kan rumah Pak De Haryo. Mbak dulu pernah tinggal di sini. Bukannya Pak De Haryo tinggal di Malang, Mbak? Iya. Di sini emang jarang ditinggalin. Tapi ada Pak Endang kok, tukang kebun. Dia yang nunggu di sini. Untuk sementara kita bisa tinggal di sini dulu. Di mana Sisi sekarang? Saya nggak tahu, Ma. Tobi nggak bilang. Kalau kamu dekat dengan anakmu, pasti kamu harus tahu dan sudah tahu di mana sekarang Sisi sembunyi. Kalau anak percaya dengan mamanya, dia pasti akan ngomong apa saja, tanpa ditanya. Mama pikir saya nggak berusaha untuk membuat Tobi percaya. Kenapa sih Mama selalu nyalain Dona? Mama nggak pernah nyalain Tobi. Seharusnya nasihat ini Mama berikan untuk Tobi, bukan untuk Dona, Ma. Mama hanya ingin membantu kamu, Don. Bukan membantu Tobi. Tapi kenapa Mama selalu membela Tobi? Karena Tobi cucu Mama. Darah daging kita. Dia yang menentukan hidup mati kita. Dia yang memberikan kita uang tiap bulan. Kenyataannya begitu kan? Tapi Tobi juga memusuhi kita, Ma. Dia lebih percaya omongan orang lain daripada omongan kita. Itu karena kamu yang salah nangani. Sebagai ibunya, seharusnya kamu bisa mengarahkan Tobi untuk lebih percaya pada kamu, bukan pada orang lain. Sudahlah, Ma. Dona bosan mendengar semua kata-kata Mama. Dalam pandangan Mama, semua kesalahan sama Dona. Misalnya soal Santi, Heru, Tobi, Sisi, dan juga Dery. Padahal selama ini Dona hanya mengikuti semua kata-kata Mama. Dona menjalankan semua yang Mama perintahkan. Kamu kira semua ini bisa selesai kalau kita selalu bertengkar dan saling menyalahkan? Mama yang mulai. Mama nggak bermaksud begitu. Tapi kenyataannya begitu kan, Ma? Mama selalu nyalahin Dona. Sorry, Dona. Kita terlalu tegang akhir-akhir ini. Kita semua tahu apa yang kita cari sudah di depan mata. Tapi kita belum bisa memegangnya. Oke. Apa rencanamu? Menemukan Sisi.
Tanpa Sisi, rencana Mama tidak akan ada yang bisa berjalan. Kamu tahu bagaimana mencarinya? Donna sudah suruh Jimmy mencarinya sampai ketemu, Ma. Andai kata papamu, Yance, masih hidup, pasti semuanya sudah beres dan selesai. Jangan menghayal, Ma. Yance sudah mati. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi nolong orang yang masih hidup. Ya, kamu benar, Don. Kamu benar. Mama yang salah. Sekarang lebih baik kamu pulang, istirahat, supaya anggapan Tobi pada mamanya bisa berubah. Donna pulang dulu ya, Ma. Hati-hati, Don. Saya nggak peduli kamu siapa dan sedang apa yang mereka rencanakan sekarang. Saya nggak bakal biarin kamu sendirian menghadapi masalah ini, Sis. Bagi saya, keselamatan kamu lebih penting. Izinkanlah saya membantu kamu, Sis. Kak Sisi. Iya. Ngantuk. Ngapain ngerem di kamar? Kita jalan yuk, keluar. Oke deh, tapi saya ganti baju dulu ya. Saya tunggu di bawah ya. Tadi saya telepon Pak Dibyo. Dia bilang Indri libur. Siapa Pak Dibyo? Bos tempat Indri bekerja. Oh iya, sorry. Saya lupa cerita tentang dia. Pak Dibyo tahu kemana Indri pergi. Sasa juga sudah saya suruh mampir ke rumah Indri sewaktu berangkat. Dia bilang rumahnya kosong. Mereka pasti belum pulang. Sebaiknya kita tunggu sampai besok, Kak. Boleh saya nanya? Mungkin ini masalah pribadi, atau mungkin juga tidak. Masalah apa? Masalah Indri dan Wawan. Bukankah semuanya sudah saya ceritakan, Top? Iya, tapi yang belum kakak ceritain itu perasaan kakak sama mereka. Saya sangat merasa kehilangan, Top. Mereka telah terlalu banyak membantu saya. Tanpa mereka saya tidak akan duduk di sini bersama kamu sekarang. Wawan cedera gara-gara saya. Dia telah membela saya. Saya telah merasa bersalah telah melibatkan mereka dalam masalah saya. Kak Sisi punya perasaan khusus terhadap Wawan. Wawan tuh orangnya sangat melindungi. Dia itu penuh perhatian. Saya sangat menghargai apa yang telah dia lakukan terhadap saya, Top. Dia orangnya nggak beda jauh dengan kamu. Saya nggak tahu harus ngomong apa soal Wawan. Tapi yang pasti, saya sangat mengharapkan bisa bertemu dengan dia lagi. Mungkin perasaan Wawan sama dengan perasaan kakak. Dari mana kamu tahu? Tadi Kak Sisi bilang saya sama Wawan. Kalau saya punya hubungan keluarga dengan Kak Sisi. Wawan tidak. Kalau saya mencintai Kak Sisi sebagai saudara, maka Wawan pasti... Terlalu pagi untuk menyimpulkan demikian, Topi. Saya rasa tidak. Terus terang, saya belum begitu kenal baik dengan Wawan. Tapi kalau mendengar cerita tentang dia, saya yakin Wawan pasti bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Terima kasih, Top. Tapi kan kita belum tahu apa pendapat Wawan sendiri. Dia mencintai kakak. Saya yakin. Hanya orang yang sedang jatuh cinta, yang mau mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dicintainya. Jadi, bagaimana pendapat Om dan Tante? Tante Santi orangnya baik. Om Heri juga nggak beda.
Mereka nggak mungkin menghalang-halangi keinginan orang lain. Dan mereka juga nggak pernah membeda-bedakan orang. Itu yang saya tahu. Iya, yang saya khawatirkan justru Indri dan Wawan. Mereka sengaja menghindar setelah tahu keadaan kamu, rumah tante, kedudukan Om. Kalau ketemu, Kak Sisi bisa bilang pada mereka bahwa dalam keluarga kita nggak ada satupun yang membedakan orang karena masalah kaya atau miskin. Pasti akan saya jelaskan, Top. Tapi saya nggak yakin bisa ketemu kalau mereka sengaja menghindari kita. Kita akan menemukan mereka. Dan saya janji akan mencari mereka sampai ketemu. Gimana, Mbak? Lumayan, udah mulai kering. Udah deh, Mbak, nggak usah. Kenapa? Di kepala rasanya gatal banget, gerah lagi. Ya udah, asal kamu bisa jagain aja ya tetap bersih. Mbak, sampai kapan sih kita di sini? Wan, lebih baik kamu belajar untuk melupakan Sisi. Mbak mengerti perasaanmu terhadap Sisi. Mbak juga tahu arti Sisi bagimu. Tapi Mbak berharap kamu mau mengerti dan menyadari bahwa Sisi itu bukan tunggakan kita, Wan. Dia anak orang kaya. Kaya sekali. Mbak pernah diajak ke rumahnya. Bertemu dengan keluarganya. Kenalan sama Tobi, adiknya, dan saudara sepupunya yang bernama Sasa dan Tori. Kita bukan apa-apa, Wan, dibanding sama mereka. Tapi saya nggak ingin sekali ketemu dengan keluarganya, Mbak. Saya hanya ingin ketemu dengan Sisi. Saya tahu siapa Sisi. Dia nggak pernah membeda-bedakan orang, Mbak. Mbak mengerti, Wan. Tapi itu kan Sisi yang dulu. Sisi yang terpaksa tinggal bersama kamu. Sekarang udah berubah, Wan. Saya nggak percaya Sisi berubah. Mungkin. Tapi dari mana kamu tahu Sisi nggak berubah? Sekarang kan dia tinggal bersama keluarganya. Sedikit banyak dia harus menyesuaikan diri. Sama seperti waktu dia tinggal bersama kamu. Wan, lupakan Sisi dan mulailah hidup baru. Saya nggak bisa ngelupain Sisi, Mbak. Saya mencintainya. Sudah